Silakan Pak. Pak Petri. Terima kasih. Bung Karni, saya ini orang dari Sumatera, agak terus terang, mungkin agak pedas. Pertama-tama saya jawab soal Undang-Undang KPK. Sudah disahkan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kita negara hukum. Kalau satu undang-undang sudah disahkan ada mekanisme konstitusional. Gugatlah di Mahkamah Konstitusi, bukan di Mahkamah Jalanan. Itu yang pertama. Jadi kalau mau perpu, ya kok pakai perpu baru disahkan. Gugat di Mahkamah Konstitusi. That's the law. That's the constitutional law. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya mendengar adik-adik, saya juga aktivis masa mudanya. Ya. Jadi kalau saya dulu mau berdebat, saya baca dulu itu barang sampai sejelas-jelasnya baru saya berdebat. Kalau ini jujur sebagai dosen saya malu apa yang saudara sampaikan. Malulah. Nggak baca, kasih komentar, didengar orang di ALC, saya sampai tutup mata tadi. Menyampaikan sesuatu, oh kalau perempuan itu yang diperkosa dihukum karena kan di situ, di sini kan nggak ada begitu. Ada undang-undang nomor 7, ada undang-undang kesehatan, undang-undang nomor 36 tahun 2009 pasal 75. Dia sebagai lex specialis. Lex specialis derogat lex generalis. Jadi itu adik-adik lain kali kalau mau berdebat, baca baik-baik, siapkan diri baik-baik, baru komentar. Kalau tidak nanti mempermalukan diri sendiri. Saya agak kemarin itu ada sedikit ada movie star bukan bintang sinetron, sampai saya bilang agak sedikit kasar. Itu karena orang Medan aja, itu di kami biasa gitu. Dan berikutnya saya mau sampaikan. KUHP ini zaman Indonesia sudah 72 tahun. 72 tahun. Kalau dihitung zaman Belanda 102 tahun. 126 tahun. Dan ini dimulai dari sudah dibahas 7 presiden. Makanya waktu pada pembahasan tingkat pertama selesai, Pak Muladi itu mengeluarkan air mata. Kami sudah membayar utang kami kepada profesor-profesor kami guru-guru kami yang sebelumnya. Ini adalah perjuangan panjang anak-anak bangsa untuk menggantikan hukum kolonial. Dan jangan dikatakan bahwa undang-undang ini dibahas ujuk-ujuk dan tanpa ada proses. Pergi ke kampus, pergi mendengar orang-orang di mana-mana, pergi ke kampus-kampus di mana-mana, dan tiap panja terbuka untuk umum. Tiap raker terbuka untuk umum. Oleh karenanya ketika ada perdebatan mengatakan mengapa gelandangan diatur, mengapa burung unggas, bahkan dimuat di koran-koran kredibel. Saya kecewa kalau koran-koran kredibel memuat seperti itu. Itu ada di KUHP. Ada di KUHP yang lama yang diperbaiki hukumannya. Kalau di KUHP itu gelandangan itu dihukum pakai pidana. Badan. Kita sekarang robah dia. Robah menjadi apa? Denda. Kalau nggak mampu denda, kita lihat buku pertama. Bisa dimungkinkan dia hukum kerja sosial. Bisa dimungkinkan dia dididik. What is wrong with that? Kalau ada di undang KUHP, ada di KUHP sekarang kita perbaiki di undang-undang yang di KUHP yang baru sekarang, kok diprotes? Where have you been all these years? Mengapa nggak gugat itu dulu waktu di zaman sekarang pidananya yang ada di KUHP yang Belanda sekarang? Mengapa nggak pergi ke Mahkamah Konstitusi, protes tuh? Mengapa sekarang kita perbaiki? Dibilang masa kita nggak didengar? Ada 4 tahun lebih undang-undang ini. Where have you been? Dan ini kan sudah berkali-kali. Kita berdebat dengan Komnas HAM. Kita berdebat dengan KPK. Kita berdebat dengan bukan hanya itu, Jaksa Agung, BNN.
Is that true? Polisi dan lain-lain. Kita buka kesempatan kepada all the best mind. Saya sedikit emosional, I'm so sorry. Never mind. Ya, I'm so sorry. Karena apa? Karena dibuatkan ke publik sesuatu yang tidak benar sehingga viral. Wah, kalau seorang perempuan jalan tengah malam, ini tadi bilang begitu di sini. Kan kalau didengar orang malu kita. Akan ditangkap. How can you get that? Dari mana? Itu datang dari out of the blue. It's not in here. Not in here. So you better check that. Ya. Jadi saya mau mengatakan Pak Karni, ini bukan ujuk-ujuk bahwa memang ada beberapa hal barangkali yang harus kita koreksi sobiit. Tetapi untuk datang menjadi seluruh 260 juta rakyat Indonesia mengatakan this is not good, I give up. Dan itu bukan mimpi daripada founding fathers, para guru-guru kita yang dahulu. Orang-orang paling jujur, orang-orang yang telah mendedikasikan dirinya untuk bangsa ini. Membuat ini sejak 40 tahun Pak Prof. 56 tahun yang lalu. Zaman Pak Harto dicoba, dirumuskan. Terus zaman Pak SBY pernah diajukan di DPR, itu yang disampaikan Ibu Tuti. Sampai pembahasan bentuk pansus tidak ada. Tahun Juni 2015 saya ajukan ke DPR. 4 tahun Bang Karni. Membahas 2000 DIM. 2.300 DIM. It's not easy. Dan itu tidak pernah kita tutup kesempatan kepada siapapun, whoever they are, untuk membahas ini. Maka, tapi oke. Sekarang kita buka perdebatan ini. Kita buka, kita tunda untuk mencegah sesuatu. Tapi jujur saya katakan Bang Karni, ini sudah diumumkan oleh Bapak Presiden, lebih dari 5 hari, 6 hari yang lalu akan ditunda. Tetapi masih demo. Ada apa? Apa ada? Who design this kind of things? Makanya dibilang tadi Pak, kita tahu ada. Kita juga baru rapat, tahulah kita. Jadi ini yang saya katakan Pak Karni. Soal penghormatan presiden. Soal bukan penghinaan, bahasanya tidak ada satu kata pun penghinaan. Penyerangan harkat dan martabat. Bang Karni, kalau Bang Karni bilang sama saya, ya, Lauli itu Menteri Hukum dan tidak becus mengurus lapas, tidak becus mengurus imigrasi, tidak becus kerja. I'm okay with that. But once Bang Karni bilang Lauli itu anak haram jadah, Lauli itu binatang, I'll get you. Ke liang lahat pun saya kejar. Karena di daerah saya Bang Karni, seperti Sulawesi Selatan, ada siri. Bahasanya sehi mate moro aila. Lebih baik mati berkalung tanah daripada menanggung malu. Apakah kita tidak menghargai presiden kita seperti itu? Presiden bilang waktu kita ngumpul, saya sudah biasa dihina. Saya sudah biasa dihina. Tidak apa-apa, pasal ini hilangkan. I don't care about that. Tetapi apakah kita tidak memikirkan presiden-presiden yang akan datang untuk republik ini? Presiden Amir itu B. 2. Presiden ini A. Whatever. Artinya kebun binatang. Sebagai bangsa beradab yang berdasarkan Pancasila, I cannot let that go. Ya. Kita sebagai bangsa beradab, masa di sini dikatakan juga harus tertulis Bang Karni. Kita pribadi saja yang tidak presiden, yang tidak dipilih oleh 200 juta, 100 juta lah katakan rakyat Indonesia. Kalau diserang kehormatan kita menuntut. Konon lagi seorang kepala negara. Saya rasa kita menjadi bangsa yang tidak beradab. Kalau adik-adik setuju dengan itu, sorry. Saya katakan, kebebasan yang sebebas-bebasnya bukan kebebasan, tetapi anarki. Saya ulangi. Kebebasan yang sebebas-bebasnya bukan kebebasan, tetapi anarki. Dia akan mengarah kepada homo homini lupus bellum omnium contra omnes. Lihat teori kontrak sosial. Dalam keadaan tidak ada hukum, berarti bebas membuat free for all for free. Maka yang terjadi adalah
the war of all against all. Homo homini lupus bellum omnium contra omnes. Makanya pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia membatasi hak-hak asasi manusia bisa dengan undang-undang, pengerti. Supaya kita tidak menjadi chaos dan membebaskan semuanya dengan itu. Jadi banyak soal-soal sudah dijawab tadi oleh teman-teman, adik-adik saya yang saya cintai. Saya seperti kalian waktu mudanya, pernah demonstrasi juga. Saya masuk dosen, kemudian masuk politik. Yaitu politisi dosen yang menjadi politisi. Ya kan? Jangan masuk politik kalau takut-takut. Karena politisi itu sekali masuk politik sulit keluarnya. Addicted. Tapi tetap sekarang masih dosen juga terus. Jadi sekali lagi, karena ketidakpahaman di masyarakat banyak, Bang Karni. Sehingga diviralkanlah sesuatu yang tidak benar. Tetapi anyway, kami siap. Ini sudah ditunda. Kalau ada masukan-masukan, mari kita melakukan intellectual exchange. Saya berhutang budi mengucapkan terima kasih. Ada Prof. Muladi, ada Prof. Tuti, ada Prof. Barda, ada Prof. Edi, pokoknya prof-prof lah. Ya, semuanya. Dan dibawa di kampus-kampus, ketemu sama prof-prof juga. Ya, mendiskusikan ini. Bahwa inilah yang ada dengan segala perdebatannya. Kalau masih belum sempurna itu yang dikatakan Presiden, oke, mari kita bawa. Tetapi apa yang mau saya katakan adalah sebelum kita memberikan komentar tentang ini, karena ini menyangkut pasal yang sangat besar, jumlah yang sangat besar. Ada buku pertama yang menganut asas dan filosofinya, baca dulu. Kemudian baca pasal-pasalnya, lihat ayatnya, kalau ada lex specialisnya, baca dulu, baru komentar. Otherwise, lari barang itu. Ya, akan menjadi kacau balau kita menjelaskannya. Nah, ini gaya Medan. Mohon maaf. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Karni kesempatan ini. Tapi Ibu Tuti akan tapi saya akan masih di sini mendengar. Ya, saya siap berdebat. Kita siap berdebat dengan teman-teman. Mudah-mudahan melalui perdebatan seperti ini kita bisa menjadi mengerti dan paham. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Menteri saya perkenankan untuk menjawab semuanya. Tapi saya juga ada pertanyaan Pak Menteri. Kok di RUU KUHP ini tidak ada kalau orang kumpul-kumpul dilarang, tapi LGBT nggak dilarang, itu boleh ya? Dan bagaimana kalau antara LGBT ada perkosaan? Baik, terima kasih Bang Karni. Yang terakhir dulu, jadi kita itu general netral dalam soal itu. Netral, tidak menyebut laki-laki perempuan, perempuan, laki-laki. Setiap orang. Dan itu harus dilakukan, kita tidak masuk ke ranah privat. Tetapi kalau itu dilakukan di muka umum, dipertontonkan, di-upload di media, buat jadi pornografi, itu dilarang. Jadi itulah perdebatan panjang. Saya sampai didatangi 17 duta besar dari beberapa negara untuk membicarakan ini. Jadi bukan hanya masyarakat Indonesia yang datang Pak dalam perdebatan. Saya didatangi oleh saya kira 17 duta besar sekaligus Pak. Mempersoalkan beberapa isi rencana undang-undang KUH pidana. Termasuk kohabitasi yang menjadi viral di Australia. Dan pada waktu satu pertemuan di penjelasan di Kementerian Hukum dan HAM, pasca Presiden mengumumkan penundaan. Karena Reuters membuat satu berita di luar. Millions of people in Indonesia will be jailed. Kemudian di Australia, kemudian disampaikan membuat travel warning.
Ini kan semua karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman, misleading informasi yang sangat kita sesalkan. Karena apa? Kohabitasi itulah delik aduan yang diadukan oleh orang tua, anak atau istri. Kalau orang bule Bang Karni pergi ke Bali dengan spouse-nya, spouse belum tentu istrinya, pasangannya, they're having fun, fooling around di rumah, di kamarnya masing-masing, mau kawin kayak mau tak kawin kayak nggak ada urusan. Dia baru menjadi pidana kalau orang tuanya datang dari Eropa sana atau datang dari Bali, dari Australia. Diadukan itu anaknya, baru dia 6 bulan ancaman hukuman. Tetapi saya bilang nggak mungkinlah orang tuanya terbang ke sana. Bahkan kalau dia tahu anaknya sama pacarnya datang sang have fun boys katanya kan. Jadi nothing to worry about. There is nothing to worry about it. Tetapi kalau kita tidak atur Bang Karni, kita adalah masyarakat yang mempunyai adat, mempunyai agama yang harus kita hormati. Lebih mudah membuat undang-undang KUH pidana di Belanda yang sangat homogen, di Australia yang sangat homogen, mungkin di China yang sangat homogen kultur dan budayanya dengan di Indonesia. Di Indonesia 260 juta lebih dengan kultur yang berbeda, adat Nias berbeda, adat Batak berbeda, agama berbeda. Dia dari Sabang sampai Merauke. Maka perdebatan panjang ini yang kalau dikatakan seolah-olah tadi adinda saya Pak Haris, ya, saya tahu konsistensinya, mengatakan wah ini kalau tidak melibatkan, saya kira kita sudah membuka ruang seluas-luasnya. Tidak hanya dalam bentuk datang, surat menyurat, ada yang protes dari KPAI, dari kaum perempuan, dari mana, semua surat saya disposisi ke tim, kita bahas bersama. Jadi sebetulnya ini sudah cukup sangat betul-betul diperhatikan bahwa tidak ada yang sempurna. That's human being, nobody's perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Membuat sebuah undang-undang yang diterima oleh 260 juta anak Indonesia, that's impossible. Sangat tidak. Dan undang-undang ini tidak langsung berlaku, Bang Karni. Dia akan diberi waktu 2 tahun untuk sosialisasi. Sosialisasi kepada penegak hukum, sosialisasi kepada pengacara, terlebih juga kepada pengajar-pengajar hukum pidana, supaya jangan salah dia ngajar. Pengajar hukum pidana juga perlu disosialisasi oleh tim yang sudah tersertifikasi untuk itu. Jadi kalau nanti ada orang yang nggak suka, ya udah gugatlah judicial review. Kalau kita biarkan begini, mungkin ada beberapa itu yang makanya kata Pak Presiden, mungkin ada beberapa yang ini Pak, kita tunda dulu lah. Tadi Imam Putra Sidin mengatakan soal misalnya perdebatan pasal penghinaan, penyerangan martabat presiden misalnya. Berbeda pendapat benar di kalangan apa. Kita sudah pertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 013/2022. Ini menjadi delik aduan, ya. Tapi kalau dilakukan untuk kepentingan umum dan membela diri, dan itu tentang kebijakan, tidak menghina. Tetapi harkat martabat seperti yang saya katakan, pastilah berbeda pandangan. Banyak yang mengatakan kita harus lindungi. Presiden yang Bapak Jokowi sudah mengatakan I don't mind. Saya sejak dulu sudah dihina. Ini ada cover tadi, ada ini mengatakan wah ada cover majalah. Bukan presidennya, kalau presiden kan bisa diadukan. Ini kan tidak. Pendukungnya mengatakan ini sudah bukan sudah bagi sebagian orang this is too much. Jangan kalian salahkan orang mengatakan itu karena nilai peradaban kemanusiaannya berbeda. Kalau saya sebagai orang di kampung mungkin mengatakan, waduh ngeri kali ya anak-anak zaman sekarang ini. Masa ini dianggap tidak too much gitu ya. Tetapi Presiden mengatakan, well kalau saya tidak. Tetapi tim mengatakan, ya mungkin Pak Presiden tidak. Tetapi Presiden kita harus jaga. Dia dipilih oleh jutaan rakyat Indonesia. Kita harus juga beri dignity. A dignity to lead us
as his people. Saya kira memang sesuatu yang wajar. Boleh kita berdebat pendapat, so be it. Tapi once kita akhirnya putuskan, that's the law. Kita patuhi dia. Perdebatannya kita jelaskan secara rasional. Debat itu kita buka betul. Ya. Jadi saya melihat baik beberapa tadi kritik-kritik nanti mungkin ada sebagian disampaikan oleh Mas Asro ya. Satu hal yang sangat prihatin baru saja yang disampaikan oleh Pak Fahri ya. Ini buat adik-adik saya, mahasiswa. Maybe kalian mengatakan, oke, mungkin itu kalian nggak tahu. But you don't know. Kamu tidak tahu behind it. We know. Saya punya bukti, ada. Ya, diarahkan kok. Ada lagi informasi-informasi yang lain yang dari kalian dimanfaatkan. Ada gerakan yang simultan, ada di Papua, ada di mana-mana. Oke lah, kalau nggak senang apa. Tapi itu menurut informasi kita kan ada sesuatu yang smelly. Sudah dikatakan ditunda, tetapi ada upaya gerakan yang sistematik, ya kan? 5 days ago sudah ditunda. Tetapi ada build up, dibuat build up emotion, kemudian dibuat apa? Boom, gitu ya. Nah, ini yang harus kita cermati Bang Karni. Tetapi oke, saya kira kita harus sebagai bangsa kita harus we shall overcome. Kita akan bisa tangani masalah ini. Kita betul-betul duduk. Nanti kan ada penundaan, kita lihat Pak. Tapi kalau mengatakan ini kita batalin Bang Karni, it's a waste of time. Ini akan saya sebagai bagian dari yang kerja untuk ini tidak sanggup melihat beberapa profesor kita seperti Prof. Muladi yang sangat mengharapkan sebelum dia sudah tua mengatakan saya mau melihat ini untuk membayar hutang saya kepada guru-guru saya, profesor-profesor saya. Tadi Pak Andi Hamzah sudah mengatakan, betul itu pergumulan. Kalau kita mengatakan lebih hebat dari mereka, boleh-boleh aja. That's fair. Ya. Tapi saya kira perdebatan ini once pada satu titik tertentu harus kita akhiri. Kita harus mampu meninggalkan satu jejak bahwa anak bangsa bisa membuat seperti yang dikatakan oleh Haris. Pada zaman Julius Caesar membuat satu hukum apa? Iuris civilis. Kemudian kode penal Perancis. Ya. Dan kita ini dijajah 102 tahun memakai hukum kolonial Belanda yang di Belandanya sendiri tidak apa yang namanya? Tidak mampu kita buat. Seolah-olah bangsa ini masih menginginkan nostalgia menjadi inlander begitu. Masih senang dengan hukum Belanda. It is too long. Ya, sudah terlalu lama kita memakai hukum Belanda. Yang filsafat dan filosofinya adalah penghukuman. Yang dalam bidang ilmu kriminologi. Itu filsafat tahun berapa Bang Karni? Bahkan kalau kita back to Hammurabi, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Gata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang oleh Muhammad Gandhi adalah an eye for an eye, a tooth for a tooth, makes the world blind and toothless. Kalau memang retribution yang mau kita buat. Tapi dunia berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, peradaban berkembang. Cara menghukum juga berkembang. Kalau dulu hukuman mati ya kita tahu caranya. Tetapi keberadaban ini jangan artinya kita jaga sebagai anak bangsa bahwa kita adalah bangsa timur. Sekarang kita mau membuat ini. Ada beberapa undang-undang yang rasa Indonesia, mungkin kohabitasi. Itulah rasa Indonesia. Ada beberapa yang lain yang mungkin itu juga, mungkinlah ini penyerangan ini. Jepang buat, oke. Tapi Indonesia barangkali menurut saya, we still need it. Betul-betul dari hati yang tulus saya masih mengatakan itu. Jadi saya kira Bang Karni tidak banyak-banyak. Saya mau menyampaikan atas nama pemerintah
Kita sudah mengambil keputusan dengan senang hati, dengan legowo, bahwa ini kita tunda. Kalau masih ada upaya untuk mengatakan ini dengan suatu gerakan-gerakan, I questions the motive. I questions the motive. Ya. Tadi Pak Imam Putra Sidin misalnya dengan revisi undang-undang KPK. Kita ini kan negara beradab, berhukum. Ada mekanisme konstitusional kok. Apa yang diambil di jalan sana, sampai apa, mau apa, menjatuhkan pemerintah. That's the way you do it. Main paksa. Itu memang caranya. Kalau semua orang mau main paksa dengan cara sendiri, that's the way you do it. To rule a nation. I don't think so. Chaos akan datang. Jadi, apa ya? Kita harus dewasa dalam berpolitik, harus dewasa dalam mengelola pemerintahan juga. Kami terbuka akan kritik sebagai pemerintah. Dan Presiden sudah menunjukkan itu. Jauh-jauh sebelum sudah mengatakan stop. Saya dipanggil secara khusus ke Istana Bogor. Pak Menteri kondisi begini. Oke Pak Presiden siap. Saya akan mencoba meyakinkan teman-teman DPR. DPR juga siap Bang Karni. Tidak stubborn juga kok. Jadi apa lagi kalau itu? Mengapa lagi kita hura-hura begini? What's wrong with us? Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab pertanyaan dari Pak Menteri. Tadi saya... Pede aja, pede. Ya, saya ingin sampaikan kayak gini. Pemerintah sering sekali melihat pola-pola gerakan bahwasanya ketika muncul ramai dipandang tidak normal gitu gerakannya, dituduh, ditunggangi dan sebagainya. Saya ingin katakan gerakan kita independen dan barangkali kenapa sih tidak melihat gelombang-gelombang massa yang besar ini bukan gerakannya nggak normal, tapi mungkin cara menjalankan pemerintahan yang tidak normal. Terima kasih. Kami juga sangat kecewa. Di sini 12. kami sangat kecewa. Mengapa? Karena ketika pemerintah kemudian tidak bisa membantahkan begitu banyaknya permasalahan yang ada di negeri ini, kemudian malah membuat isu baru yang membuat publik akhirnya ingin berpikir ulang kembali. Jadi begini. Saya rasa publik juga sudah bisa menilai mana gerakan massa yang bergerak secara organik dan mana gerakan massa yang diarahkan dengan uang. Jadi begini deh, begini. Kalau sudah membakar sampai ada korban, tell me, memang itu tujuanmu? Tentu bukan dan itu bukan kami, begitu jelas. Dan itu memang bukan kami, jelas. That's it. Pak Karni, boleh closing statement Pak Karni? Closing statement 1 menit paling lama. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami pembentuk undang-undang memulai pembahasan DPR ini dengan mendengarkan dari elemen masyarakat sipil. DIM, daftar inventarisasi masalah yang kami pakai itu adalah sumbangan dari 22 LSM yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Sekarang tadi Pak Menteri sudah mengatakan ini ditunda. Sekiranya ada yang ingin memberikan masukan, tetap terbuka. Baik. Silakan, yang konkret, bukan berwacana lagi. Terima kasih Bang Karni. Baik pemirsa, minimal malam ini pemerintah sudah dengar langsung aspirasi dari para mahasiswa yang diwakili oleh pimpinan BEM masing-masing universitas di sini. Dan mudah-mudahan komunikasi ini bisa menyambung dan bisa saling memahami posisi masing-masing. Tapi yang jelas juga masyarakat juga melihat sejauh mana RUU dari KUHP itu yang merugikan atau tidak merugikan. Karena di luar atau di media sosial juga terlalu banyak isu tentang RUU ini. Dan mudah-mudahan tadi dari tim perumus dan Menteri Hukum dan HAM mengklirkan apa saja pertanyaan-pertanyaan dari publik tersebut. Dan yang penting menurut saya bahwa kebebasan berbicara itu adalah hak asasi manusia dan pondasi di mana
demokrasi itu dibangun. Pembatasan terhadap kebebasan bicara dalam bentuk apapun itu adalah pembatasan demokrasi. Kata Dea Kan, aktivis Norwegia. Kami hanya mendiskusikan, Anda yang menyimpulkan. Kita ketemu LC yang akan datang.